Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ini yang hadir cuma 5 orang aja. Yang lainnya kemana teman-teman? Ya udah, kalau emang yang lain, kakak udah. Suaranya nggak jelas kak. Nggak jelas ya? Jelas nggak? Suaranya patah-patah. Patah-patah. Tapi kamu masuk di sini. Masih patah-patah nggak? Masih patah-patah. Masih di record kali. Harus dari awal, nggak boleh diputus-putus. Ya mau gimana? Jelas nggak suaranya? Saya nggak tahu kak. Tapi kakak ngomong gini jelas nggak? Cek. Nggak kedengeran ya? Doain lagi sih kayaknya. Nggak bisa kan? Tanya kami dulu, gue nggak tahu itu tanya kami. Ntar dulu ya, sebentar ya. Sih video ini gue di depan aja lah. Ntar dulu ya teman-teman ya. Ini soalnya kakak juga sekalian nge-record. Jadinya patah-patah suaranya. Ntar. Belum, Ray. Ntar dulu. Ini kok nggak bisa berangkat. Kasih lihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kakak ingin melanjutkan materi yang kemarin, karena kan kita sudah berapa ya, 2 atau 3 minggu ya kita tidak ada pertemuan. Ini temennya tadi kayaknya 6 orang ya. Oh ini nih baru pada masuk. Tadi kakak suaranya putus-putus karena kakak juga nge-record. Dan sekarang udah nggak putus-putus kan? Nah sekarang kakak mulai masuk ke materi aja ya. Bener nih teman-temannya, nggak ada yang mau masuk lagi. Udah nggak ada yang mau masuk lagi. Kakak udah bilang sih. Udah sekarang kita mulai pembelajaran. Kelihatan nggak PowerPoint-nya?
PowerPoint-nya kelihatan nggak? Halo, kelihatan. Suara kakak jelas kan? Sekarang kita masuk ke materi hidrosfer juga. Siapa lagi? Pantai dan pesisir. Tadi kan Nabian udah jawab, laut dan samudra. Sekarang pantai. Siapa itu? Siapa? Fitriani. Iya, jadi kalau pesisir itu yang berada di tengah-tengah antara daratan dan laut. Ada yang tahu nggak? Ayo. Ada yang tahu laut regresi? Ayo kakak tunggu ya. Laut regresi. Ayo mau jawab sekarang apa buat tugas? Kakak sebenarnya nggak mau ngasih tugas sih. Coba dijawab. Regresi. Laut yang mengalami permukaan daratan akibat proses pengendapan. Akibat proses pengendapan. Coba maksudnya apa? Tadi siapa itu cewek? Nurfitri Ramadhani. Oh, Nurfitri. Ya. Terus apa? Ada yang tahu apa maksudnya? Contohnya di mana dah? Contohnya. Terus? Ya, nggak apa-apa. Siapa itu menambahin? Dan Banda Laut Merah Sulawesi. Tuh siapa, Abian ya? Iya kak. Lanjut ya. Nah, berdasarkan letaknya ada 3. Yang pertama ada laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. Nih, contohnya laut tepi itu laut Jepang dan laut Cina Selatan. Laut yang letaknya di tepi benua dan terpisah dengan lautan deretan pulau. Kalau pertengahan itu lautan yang terletak di antara benua, contohnya Laut Tengah, Laut Mediteranian. Dan laut pedalaman merupakan laut yang terletak di tengah-tengah benua atau daratan, contohnya Laut Hitam dan Laut Kaspia. Nah, lanjut. Nah, berdasarkan kedalamannya. Di sini berdasarkan kedalamannya. Ada yang tahu apa aja di sini? Coba berdasarkan kedalaman ada zona apa aja nih? Ada apa aja? Ini di sini kan udah ada tuh. Ada zona litoral, neritik, zona batial, dan zona abisal. Nah, kalau udah yang berada lebih dari 5.000 meter kedalaman lautnya, itu namanya zona hadal. Nah, kalau zona ini di mana matahari, kalau zona yang bawah ya, yang udah lebih dari 5.000 meter, itu zona yang udah tidak bisa dimasuki oleh sinar matahari. Jadi mungkin banyak selanjutnya ke salinitas air laut.
Apa itu salinitas? Ada yang tahu salinitas? Salinitas air laut itu jumlah kadar garam, ya kan, yang terdapat pada suatu perairan. Air laut rasanya asin dan kepahit-pahitan. Hal ini, apakah kadar garam air laut tidak sama di setiap daerah? Kadar air laut sama apa enggak kadar garamnya? Tuh, tadi laut kan air permukaan yang menutupi permukaan bumi. Nah, apakah kadar garam air laut itu sama di setiap daerahnya? Sama apa beda? Ada yang tahu nggak sama apa beda? Tadi kan udah dijelasin, air laut kan ada yang nyambung, beda warna dan beda rasa. Kadar garam air laut tidak sama di setiap daerah. Ini bergantung kepada faktor berikut. Yang pertama, karena ada besar kecilnya penguapan, banyak sedikitnya curah hujan, banyak sedikitnya air tawar dari sungai yang masuk, banyak sedikitnya cairan es yang masuk ke dalam laut, serta arus laut. Jadi penguapan terus berubah menjadi awan dan hujan, itu kan turun ke sungai, nanti ke laut lagi. Nah, kalau air sungai tawar itu lebih banyak masuk, mungkin kadar garam air laut itu akan berbeda, sehingga kalau curah hujannya tinggi pun kadar garamnya mungkin bisa lebih rendah ataupun lebih tinggi. Banyak sedikitnya cairan es yang pada umumnya dengan arah horizontal dan vertikal. Faktor terjadinya arus laut adanya perbedaan suhu atau salinitas air laut, gerakan angin yang tetap arahnya sepanjang tahun, dan perbedaan tinggi permukaan arus laut. Nah, yang mempengaruhi arus laut itu biasanya suhu, terus kadar garam, terus gerakan angin juga itu mempengaruhi. Nah, di sini ada suhu dan temperatur air laut. Suhu merupakan faktor yang penting bagi kehidupan organisme di lautan karena suhu mempengaruhi perkembangan organisme tersebut. Nah, jadi suhu itu penting bagi setiap organisme. Nah, suhu air laut di permukaan bumi menunjukkan adanya perbedaan walaupun tidak besar. Sekian materi dari saya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka pelajaran pada hari ini akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.